Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 941 sampai 944. Mata Xiao Cui hampir lepas dari matanya. Dia melihat selusin pria berpakaian hitam muncul di ruangan itu dalam sekejap mata. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengenakan pakaiannya. Jadi dia berteriak keras, "Seseorang, tolong aku." Namun, suara itu belum terdengar. Lehernya dicengkeram oleh seorang pria berbaju hitam. Lalu dia diseret langsung ke ruang tamu di luar pintu. Setelah keluar, ketika Xiao Cui melihat Li Fugui dan Xiao Rongrong berdiri di samping Li Fugui, dia jelas tidak menyadari keseriusan masalah ini. Didorong ke tanah oleh dua pria berbaju hitam, ketika Xiao Cui merasakan telapak tangan di lehernya sedikit mengendur, dia bertanya dengan keras sekeras-kerasnya, "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan?" Li Fugui tertawa kecil, memainkan cangkir teh di tangannya, dan berkata terus terang kepada Xiao Cui, "Xiao Cui, aku akan memberimu kesempatan untuk mengakui kesalahanmu. Sekarang beritahu aku alasannya. Mungkin demi tentang anakmu yang belum dewasa, aku akan menyelamatkan nyawamu." Xiao Cui meludah ke tanah, tepat ketika dia berpikir bahwa saat ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum dan tidak ada yang berani melakukan apapun padanya di rumahnya. Tapi Xiao Rongrong hanya menatapnya dan pria yang berdiri di samping Xiao Cui langsung menamparkan wajah Xiao Cui. Sebelum Xiao Cui pulih, tamparan lain jatuh di pipi lainnya. Dua tamparan, Xiao Cui benar-benar tercengang. Dia menatap kosong ke arah Li Fugui, Xiao Rongrong dan yang lainnya. Bibirnya sedikit bergetar, dan dia bertanya dengan tidak percaya, kamu. Li Fugui mengangkat sudut mulutnya dan mencibir. "Ada apa dengan kami, Xiao Cui?" Menangis dan mengertakkan gigi dan berkata, "Apakah kamu ingin mencari kematian? Ini rumahku." Li Fugui tidak ingin membuang waktu dengan orang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, masih ada seorang anak yang baru lahir terlibat saat ini. Meskipun Xiao Cui adalah anak yang hilang, dia adalah ibu kandung dari anak tersebut. Selain itu, dia bahkan tidak punya waktu untuk memihak uang gemuk untuk kepentingannya sendiri. Berpikir bahwa tidak perlu terburu-buru kembali ke desa sekarang, dia bisa bermain dengan Xiao Rongrong di malam hari dan belajar tentang lembah Baihua. Dia bersandar di sofa dan bertanya kepada saudara Bao, yang kemudian diseret keluar, "Saudaraku, dia tidak akan memberitahu, katakan padaku." Meskipun saudara Bao juga sedang nongkrong di jalan, di mana dia pernah melihat pertempuran seperti itu. Segera setelah Li Fugui selesai berbicara, saudara Bao gemetar dan berkata, "Saudaraku, saya salah. Dia meminta saya melakukannya. Saya tidak tahu apa-apa, saudaraku." Li Fugui sedikit mengernyit dan bertanya, "Dia memintamu untuk melakukannya?" "Apa?" Saudara Bao tersedak dan berkata, "Dia meminta saya untuk menabrak seseorang dengan mobil saya dan membunuhnya. Saya tidak menyangka bahwa gadis yang ditabrak itu sebenarnya adalah salah satu dari Anda, Li." Fugui menunjukkan senyuman bahagia di bibirnya, mengangguk dan berkata, "Oh, jadi kamu mengakuinya?" Saudara Bao berkata dengan cepat, Saya mengakuinya. Tolong lepaskan saya bersedia memberi Anda kompensasi." Li Fugui menggelengkan kepalanya, dengan niat membunuh di matanya, berkata dengan dingin, "Saya tidak akan meminta kompensasi sepeser pun." Hati saudara Bao ada di tenggorokannya. Dia bertanya dengan menyedihkan, "Saudaraku, apa yang kamu inginkan dariku?" Li Fugui berdiri, mendatangi saudara Bao, dan berkata sambil tersenyum, "Saya ingin anggota tubuhmu." Saat dia mengatakan itu, Li Fugui tiba-tiba mengambil tindakan, dan dalam sekejap mata, lengan saudara Bao semua kakinya patah. Belum lagi orang lain, bahkan wajah Xiao Rongrong sedikit berubah, dia melihatnya dengan tenang, merasakan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Kecepatannya terlalu cepat, ketika Li Fugui selesai memukul. Saudara Bao tidak menyadari rasa sakit di tubuhnya. Ketika Li Fugui berdiri di depannya lagi dan menarik lengannya yang telah dipukuli menjadi beberapa bagian. Saudara Bao,
baru kemudian teriakan keluar dari mulutnya. Berbaring di tanah, dia terus berteriak sekuat tenaga, "Kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu." Tapi ketika dia melihat Li Fugui berjalan ke arahnya lagi keluar dari mulutnya, sudut matanya, Saudara Bao mengubah nada bicaranya. Dia mengumpat dengan keras, "Xiao Cui, dasar jalang bau, bagaimana kamu bisa menipuku? Aku akan membunuhmu." Li Fugui memandang Xiao Cui yang pucat di sebelahnya dia sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum santai, "Apakah kamu mendengar itu? Aku akan membunuhmu." Sampai saat itu, Xiao Cui mulai gemetar. Dia memandang Li Fugui dengan cemas, menjilat bibirnya yang kering, menarik napas dan berkata, "Dokter ajaib Li, dia hanya berbicara omong kosong. Saya tidak melakukan apapun yang membuat Anda merasa kasihan." Pada saat ini, Wang Gemuk, yang menerima telepon Li Fugui, juga bergegas pulang. Namun begitu dia memasuki pintu, dia terpana dengan pemandangan di depannya. Dengan begitu banyak pria kuat berbaju hitam, dan Saudara Bao terbaring di tanah dengan anggota badan patah, Wang Gemuk menjadi pucat dan buru-buru bertanya kepada Li Fugui, "Dokter Li, apa yang kamu?" Li Fugui melirik Li Fugui, "Saudara Bao," yang tergeletak di tanah, tersenyum santai dan berkata, "Tanyakan padanya." Setelah itu, Li Fugui dengan serius memperingatkan Saudara Bao, "Ngomong-ngomong, saudara, apapun yang terjadi, katakan dengan tepat, jangan berbohong. Jika kamu berbohong, bahkan jika dewa datang hari ini, kamu akan mati." Ada air mata di mata Saudara Bao, kakinya patah, dan dia hanya bisa mengangkat kepalanya dengan susah payah. Untuk bertahan hidup, dia memerintahkan Xiao Cui baginya. Insiden yang membunuh Su King terungkap. Kaki Wang gendut menjadi lemas. Dia berpikir bahwa kali ini dia sudah benar-benar tamat. Dia awalnya berencana untuk mengambil alih jabatan dekan setelah Din Su pensiun. Tetapi sekarang, wanita simpanannya justru menabrak putri Din Su dengan mobil. Meski sakitnya sudah tidak parah lagi, dilihat dari besarnya kecintaan Dekan Su terhadap Su King, ia sudah pasti tidak memenuhi syarat sebagai dekan. Setelah berdiri tertegun dalam waktu yang lama, Wang gendut segera bergegas ke depan, meraih Xiao Cui yang tergeletak di tanah, dan mengumpat dengan keras, "Dasar jalang, apa yang akan kamu lakukan? Kamu harus membunuhku. Benarkah? Juga, apakah ayah kandung anak itu bajingan ini? Katakan padaku, mengapa kamu melakukan ini? Apakah aku, Wang gendut, memperlakukanmu dengan buruk? Atau apakah aku melakukan sesuatu yang membuatmu kasihan?" Menghadapi Wang, pertanyaan pria gendut itu membuat pikiran Xiao Cui menjadi kosong. Mata Fatih Wang berdarah karena kebencian. Dia mendorong Xiao Cui ke tanah dan bergegas ke dapur seperti orang gila. Setelah dia bergegas keluar dengan pisau dapur, Li Fugui tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Wakil Presiden Wang, saya menyelidiki masalah Su King. Saya belum memberitahu Dekan Su tentang masalah ini. Selain itu, bagaimana menurut Anda? Apakah ini layak untuk dibelanjakan sisa hidupku bersamamu untuk pria murahan?" Wang gendut menangis, tersedak dan berkata, "Jika itu tidak layak, apa yang bisa kulakukan? Seluruh hidupku telah hancur total di tangan wanita jalang bau ini. Saya benar-benar ingin membunuhnya sekarang." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata kepada Fatih Wang, "Wakil Presiden Wang, daripada membunuhnya, Anda sebaiknya menyerahkannya kepada saya." Fatih Wang terkejut. "Jika Anda tercerahkan, Anda akan berkata, 'Dokter Li, jika Anda tertarik padanya, Anda dapat membawanya pergi sekarang.'" Li Fugui langsung terhibur dengan perkataan Wang gendut. Meskipun dia menyukai wanita cantik, dia tidak akan menyukai hal semacam ini. Alasan mengapa dia ingin membawa Xiao Cui pergi adalah, terus terang, hanya demi anak yang belum dewasa. Bagaimanapun, anak itu tidak bersalah. Bahkan jika Li Fugui membunuh dengan tegas, itu tidak akan menghancurkan umat manusia. Melihat Wang gendut yang marah, Li Fugui menunjukkan senyuman tipis, lalu berkata terus terang, "Apa yang kamu pikirkan? Apa menurutmu aku benar-benar tertarik padanya?"
menurutku anak ini masih terlalu kecil dan harus dibesarkan oleh seseorang. Tanpa diduga, begitu dia mengatakan ini, ekspresi wajah Wang Gendut sedikit berubah. Mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan terhadap anak ini adalah omong kosong belaka. Sejak ia memiliki anak ini, anak tersebut telah memberinya banyak tawa dan kegembiraan selama ini. Namun kini, setelah mengetahui bahwa anak tersebut bukanlah darah daging kandungnya, rasa rendah diri, kehilangan, dan kebencian yang mendalam segera muncul di hatinya. Namun sekarang, saat melihat saudara Bao sekarat dan Sun Yan menangis, kebencian di hati Wang Gendut berangsur-angsur hilang. Li Fugui awalnya ingin menyerahkan Sun Yan dan anaknya kepada Xiao Rongrong. Tapi setelah melihat perubahan ekspresi wajah Wang Gendut, dia mendapat ide. Dia menatap Wang Gendut dan berkata perlahan, "Din Wang, saya tidak tahu apakah harus mengatakan sesuatu atau tidak. Saya juga tahu situasi Anda. Ini nak. Aku tahu dia bukan anak kandungmu. Tapi bagaimanapun juga, kamu telah membesarkannya begitu lama." Wang Gendut terjatuh ke tanah. Dia menyeka air mata dari sudut matanya, dan tepat pada saat mendengar anak itu menangis, Wang Gendut berbalik dan mendekati tempat tidur bayi. Ketika dia melihat anak di buayan, mata Wang Gendut tiba-tiba menunjukkan kebencian yang sangat besar. Dia berbalik dan menatap Sun Yan sambil berteriak histeris. "Kenapa? Kenapa begini? Kenapa Tuhan melakukan ini padaku? Apakah aku sangat tidak adil?" Saat dia sedang berbicara, Xiao Rongrong, yang berdiri di satu sisi dan jarang berbicara, tiba-tiba merendahkan suaranya dan berbisik di telinga Li Fugui, "Tuan, jika Anda ingin saya melihatnya, lebih baik serahkan anak itu dan dua orang ini sekarang, biarkan aku yang menanganinya." Jika sebelumnya, Li Fugui mungkin tidak akan menebak apa yang dipikirkan Xiao Rongrong. Tapi sekarang, dia hanya perlu mengaktifkan kemampuan pikirannya untuk memahami dengan jelas apa yang ingin diketahui Xiao Rongrong. Setelah melihat pikiran Xiao Rongrong, Li Fugui merasa terkejut. Wanita ini tampaknya sangat tunduk padanya di permukaan, tetapi kekejaman di hatinya membuat orang merasa takut. Terkejut, Li Fugui memandang Wang gemuk untuk terakhir kalinya. "Din Wang, jika kamu tidak ingin mengadopsi anak ini, maka aku hanya bisa mengatur tempat lain untuknya." Xiao Rongrong memasang ekspresi bingung di wajahnya. Dia penasaran, kenapa? Li Fugui tidak ada jawaban atas kata-katanya. Sebaliknya, dia melewatkannya dan bertanya lagi pada Wang Gendut. Mungkinkah Li Fugui tahu apa rencananya untuk membawa ketiga orang ini kembali? Tapi coba pikirkan, ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Jika Li Fugui bisa memahami pikirannya, dia mungkin akan membunuhnya sejak lama. Bagaimana dia bisa menghubunginya dan memintanya datang membantu ketika menghadapi hal seperti itu? Tepat ketika Xiao Rongrong penasaran, pada akhirnya, Wang Gendut masih belum bisa menerima gagasan membesarkan anak orang lain hingga tumbuh dewasa. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa, matanya dipenuhi kesedihan. Melihat ini, Li Fugui dengan tenang berkata kepada Wang Gendut, "Kalau begitu, biarkan masalah ini berakhir." Setelah mengatakan ini, Li Fugui memandang Xiao Rongrong dan berkata, "Bawa pergi ketiga orang ini." Hati Xiao Rongrong yang menggantung akhirnya lega. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Baiklah Tuan, saya akan membawanya pergi." Tepat ketika anak buah Xiao Rongrong bersiap untuk mengambil tindakan, Li Fugui tiba-tiba menatap Xiao Rongrong dengan ekspresi muram. Dia berkata dengan dingin, "Ingat, anak itu tidak bisa mati." Xiao Rongrong tertegun pada awalnya, lalu melambaikan tangannya dan tersenyum, "Tuan, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa menyerang seorang anak?" Li Fugui mengangguk. Mengenai apa yang dipikirkan Xiao Rongrong, Li Fugui tahu betul. Wanita jalang ini sebenarnya berencana untuk membawa ketiga orang ini bersamanya dan membesarkan bayi-bayi jahat ketika dia kembali. Ada dua tipe bayi jahat. Tipe pertama adalah bayi hidup, melalui kekuatan gaib, pikiran dikendalikan dan aliran kebencian diteruskan ke bayi. Di bawah pengaruh kebencian, bayi akan mengumpulkan kekuatan khusus seiring berjalannya waktu. Bila diperlukan,
orang yang membudidayakan bayi jahat akan menggunakan keterampilan pesona untuk mengendalikan bayi jahat dan melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh pejuang kuno biasa. Walaupun bayi jahat jenis ini tidak terlalu kuat, namun dapat mengganggu pikiran seseorang karena kebenciannya yang berat, betapapun kuatnya lawannya. Dalam beberapa hari, orang yang didekati oleh bayi jahat itu akan mati karena kebingungan mental dan gangguan mental. Adapun bayi jahat jenis kedua, mirip dengan Raja Mayat Hitam. Raja Mayat Hitam adalah seseorang yang secara sukarela menjadi boneka pohon induk Black Spirit, dan disempurnakan seiring berjalannya waktu. Jenis bayi jahat yang kedua adalah sejenis monster abadi yang diciptakan melalui manipulasi buatan manusia, menempatkan bayi mati di tempat yang gelap atau dingin, menambah vitalitas dan mantra, dan menyempurnakannya menjadi monster abadi. Sebagai perbandingan, kedua bayi jahat ini tidak bisa dibedakan. Dan apa yang direncanakan Xiao Rongrong untuk disempurnakan ternyata adalah jenis yang pertama. Jika ini kasus kedua, Li Fugui tidak akan memberikan anak itu kepada Xiao Rongrong. Bagaimanapun juga, anak-anak tidak bersalah, dan kita tidak bisa membiarkan anak ini meninggal segera setelah lahir. Yang pertama berbeda. Setelah Xiao Rongrong berhasil menyempurnakannya, dia dapat menggunakannya untuk tujuannya sendiri. Di satu sisi, untuk melihat seberapa kuat bayi jahat ini. Di sisi lain, dia hanya bisa melakukan penelitian untuk melihat apakah bayi jahat ini memiliki kelemahan lain. Setelah mengetahui hal ini, jika dia ingin mengembalikan bayi jahat itu menjadi normal, dia mungkin akan membuang-buang energi dan hanya mencari metode pengobatan dari buku medis. Tentu, ada satu hal lagi, yaitu terakhir kali di rumah Sangguan di kota Qingzhou. Mereka berencana untuk membunuh Raja Mayat Hitam secara langsung setelah mengambil pohon induk Black Spirit dari rumah Sangguan. Namun pada akhirnya, setelah mereka selesai menangani semuanya, Black Corpse King menghilang. Ada banyak hal yang terjadi pada saat itu, dan tidak ada yang memikirkan hal ini. Baru belakangan ini, ketika kehidupan berangsur-angsur menjadi lebih tenang, dia teringat akan hal ini. Berdasarkan situasi saat itu, kemungkinan Raja Mayat Hitam disembunyikan oleh keluarga Sangguan hampir nol. Dengan kata lain, Raja Mayat Hitam kemungkinan besar ditangkap secara diam-diam oleh orang lain. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang bisa langsung mengambil Black Corpse King pastilah seorang Master Top. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang memanfaatkan kekacauan ini untuk menyingkirkan Raja Mayat Hitam? Li Fugui tidak bisa menebaknya untuk sementara waktu. Tunggu saja sekarang, karena pihak lain dapat mengambil Black Corpse King. Dia pasti akan muncul di masa depan. Belum terlambat untuk menangani masalah yang ada saat ini, dan kemudian memimpin Hua Duo dan yang lainnya untuk melanjutkan misi. Saat malam ini, di rumah Xiao Rongrong, Li Fugui mengenakan piyamanya dan berbaring di tempat tidur setelah mandi. Xiao Rongrong memiliki wajah berbentuk buah persik dan senyum manis di bibirnya. Dia datang ke samping tempat tidur dengan mengenakan pakaian tipis, dan segera setelah dia berdiri diam, dia melepas pakaiannya. Li Fugui tidak sopan, apa yang seharusnya terjadi di antara mereka berdua sudah terjadi. Biarkan tubuh Anda merasa nyaman terlebih dahulu, Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang lembah Baihua dari Xiao Rongrong di tempat tidur. Tuan, apakah kamu tidak merindukanku? Kata Xiao Rongrong lembut, berjalan menuju tempat tidur Li Fugui selangkah demi selangkah. Li Fugui memiliki senyum tipis di bibirnya. Begitu Xiao Rongrong datang, dia bergegas ke depan. Berbicara tentang Lu Shaopeng, setelah menghabiskan 30 miliar di desa Xiaoxi, dia akhirnya mendapatkan rumah kaca bahan obat yang besar di desa Xiaoxi. Hanya, yang tidak disangka Lu Shaopeng adalah Ahui datang dengan tergesa-gesa pada hari pertama dia mengambil alih. Begitu dia masuk, Ahui buru-buru berkata, "Tuan Lu, ini tidak baik." Lu Shaopeng mengerutkan kening, memegang sebatang rokok di tangannya, wajahnya muram. "Ini baru hari pertama, ada apa?" Ahui dia berkata tanpa daya, "Para pekerja yang bekerja di rumah kaca obat tadi semuanya sudah pergi sekarang." Setelah mengatakan ini, Lu Shaopeng tiba-tiba berdiri, matanya melebar, dan bertanya dengan tidak percaya,
Apa yang kamu katakan, sudah pergi. Ahui mengangguk dan mendesak, Tuan Lu, ayo cepat dan lihat, rumah kaca bahan obat sudah kosong sekarang, hanya kita berdua, tidak mungkin kita bisa mengurus begitu banyak bahan obat. Lu Xiaopeng langsung panik. Dalam beberapa hari terakhir, ia telah memperoleh pemahaman mendalam tentang rumah kaca bahan obat di desa Xiaoxi. Tidak ada keraguan bahwa bahan obat yang diproduksi di rumah kaca ini semuanya adalah ramuan asli. Dilihat dari penghasilannya, saya membuang 30 miliar, itu bukan kerugian. Namun masalahnya ramuan tidak ada bedanya dengan bahan obat lainnya dan membutuhkan banyak tenaga untuk merawatnya dengan hati-hati, penyiangan setiap hari, penyiraman, ventilasi dan kehangatan. Tak satu pun dari tautan ini akan berfungsi tanpa tautan tersebut. Saat dia bergegas keluar pintu, Lu Xiaopeng dengan cepat bertanya, kira-kira berapa banyak orang yang tersisa? Ahui berkata sambil meringis, setidaknya 3 hingga 2.000 orang. Lu Xiaopeng menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan diri. Mungkin, akhirnya, dia buru-buru menghubungi nomor telepon Yerong. Jam 10 pagi, ketika Lu Xiaopeng, Ahui dan Yerong semua tiba di pangkalan rumah kaca obat dan melihat pemandangan sepi di depan mereka, dahi Lu Xiaopeng ditutupi dengan garis-garis hitam dan dia menoleh ke arah Yerong. Kepala desa Ye, katakan padaku, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa semua pekerja pergi tanpa pamit begitu aku mengambil alih? Yerong berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, Tuan Lu, apakah kamu tidak mencoba mempermalukanku? Saya dapat membantu Anda. Senang rasanya memiliki rumah kaca ini untuk bahan obat-obatan. Sekarang setelah para pekerjanya pergi, Anda bertanya kepada saya, dan saya ingin bertanya kepada Anda. Beberapa dari pekerja ini berasal dari desa, dan sebagian besar dari mereka berasal dari desa. Mereka direkrut dari tempat lain. Apa yang kamu katakan kepada mereka? Lu Xiaopeng menarik napas, dan mata dinginnya tertuju pada Ahui. Pergi dan tanyakan, dalam waktu setengah jam, kita harus mengetahui dengan jelas apa yang sedang terjadi, Ahui. Hui mengangguk dan berbalik untuk pergi. Lu Xiaopeng memandang Yerong dan berkata, Kepala desa Ye, tidakkah kamu akan membantuku memikirkan solusinya? Yerong menggigit bibir merahnya dengan peraknya gigi. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata terus terang kepada Lu Xiaopeng, Tuan Lu, jangan khawatir, saya pikir pasti ada alasan mengapa hal-hal terjadi begitu tiba-tiba. Dalam hal ini, saya akan menghubungi Anda sekarang untuk berkonsultasi dan melihat apakah saya dapat mengetahui masalahnya. Lu Xiaopeng mengepalkan tinjunya dan mulai memikirkan apakah dia harus menghubungi ayahnya dan meminta keluarganya mengirim asisten untuk membantunya menyelesaikan masalah di sini. Bagaimanapun, semua yang terjadi di sekitarnya setelah tiba di kota Jiangnan tidak berjalan sesuai rencananya. Saya pikir keberhasilan mengambil alih rumah kaca bahan obat kali ini akan membawa kelancaran di masa depan. Namun kini sepertinya dia masih terlalu banyak berpikir. Di balik ini, pasti ada seseorang yang diam-diam berusaha mempersulitnya. Setengah jam kemudian, Ahui dan Yerong mendapat jawaban. Para pekerja di rumah kaca bahan obat semuanya adalah pekerja kontrak perusahaan Guiro. Dan rumah kaca bahan obat sekarang diambil alih oleh Lu Xiaopeng. Tentu saja, para pekerja ini tidak lagi menjadi bagian dari rumah kaca bahan obat. Setelah mendengar penjelasan Yerong, mata Lu Xiaopeng memerah dan dia berteriak, bagaimana dengan rumah kaca obat? Mungkinkah saya hanya berimprovisasi dan tidak bisa merekrut pekerja sekarang? Yerong tidak berkata apa-apa. Ahui berbisik, Tuan Lu, sejauh yang saya tahu, semua pekerja ini tampaknya telah pergi ke zona pengembangan. Saya mendengar bahwa sebuah perusahaan farmasi berencana membangun di sana. Lu Xiaopeng mengertakkan gigi, memikirkan tentang keluarga Lu-nya Tuan Muda. Pernahkah Anda menderita kepengecutan seperti itu? Setelah berpikir sejenak, Lu Xiaopeng bertanya dengan serius pada Yerong di depan Yerong. Nona Ye, sepertinya saya membutuhkan keluarga Ye Anda untuk membantu saya kali ini. Yerong berkata dengan wajah gelisah, Tuan Lu, tidak ada gunanya bagimu untuk berbicara denganku tentang masalah ini.
Sekarang kepala keluarga Ye kita adalah Ye Kang. Jika ada sesuatu, aku masih membutuhkanmu untuk bernegosiasi dengan Ye Kang. Lu Xiaopeng mengangguk dan bertanya pada Ye Rong, kamu selalu punya informasi kontaknya, kan? Ye Rong mengeluarkan ponselnya, langsung menemukan informasi kontak Ye Kang, lalu bertanya pada Lu Xiaopeng, haruskah aku meneleponmu, Lu Xiaopeng? Terdiam, dengan tatapan marah di matanya, pandangan ini seolah berkata, apa-apaan ini? Apakah kamu perlu bertanya, jika kamu tidak membantuku meneleponnya? Apakah menurutmu aku harus meneleponnya sendiri? Ye Rong tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya langsung menelepon Ye Kang. Segera, tawa Ye Kang datang dari ujung telepon yang lain. Sister Roger, bagaimana kabarmu di desa Xiaoxi? Aku akan datang menemuimu. Tetapi kamu tahu di rumah baru-baru ini bahwa aku hanya... Sebelumnya Ye Kang selesai berbicara, Lu Xiaopeng mengambil telepon dari tangan Ye Rong dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya Lu Xiaopeng. Menurut sore ini, saya akan merekrut 3.000 pekerja untuk saya. Ye Kang tertegun pada awalnya. Lalu dia buru-buru tertawa dan berkata, ternyata itu Tuan Lu. Ups, banjir telah menghanyutkan kuil Raja Naga. Kenapa kamu meminta adikku untuk meneleponku? Ngomong-ngomong, kenapa kamu perlu merekrut begitu banyak pekerja sekaligus? Lu Xiaopeng juga berkata bukan omong kosong, di matanya, keluarga Ye masih belum berani pamer di hadapannya. Begitu keluarga Ye berani menunjukkan tanda-tanda seperti itu, dia dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan keluarga untuk membuat keluarga Ye menderita. Gajahnya terlalu kecil untuk menginjak-injak semut sampai mati. Apakah dikatakan dia tidak bisa menginjak-injak tikus sampai mati? Memikirkan hal ini, Lu Xiaopeng menunjukkan ekspresi setengah senyuman, dan bertanya dengan dingin, Tuan Ye, apakah maksud Anda harus bertanya dengan jelas tentang masalah ini sebelum Anda bersedia membantu saya? Ye Kang buru-buru tertawa dan berkata, tidak, Tuan Lu, Anda pasti salah paham. Bagaimana saya bisa punya ide seperti itu? Oke, berapa banyak orang yang dibutuhkan? Lu Xiaopeng mengetik, jadi bagaimana jika Anda memiliki ide seperti itu? Setidaknya ada 3.000 orang. Anda akan mengirimkannya kepada saya paling lambat besok pagi, setelah meninggalkan. Kata-kata ini, Lu Xiaopeng langsung menutup telepon. Ye Kang sedang duduk di kantor sambil melihat ponsel di atas meja. Setelah berpikir sejenak, dia menelepon Li Fugui. Li Fugui masih berada di rumah Xiao Rongrong saat ini. Setelah malam mendung dan hujan tadi malam, Li Fugui semakin merasakan bahwa kecantikan Xiao Rongrong ini berbeda dari kecantikan lainnya. Wanita ini setidaknya memiliki energi menggairahkan yang pastinya tak tertandingi oleh wanita manapun di sekitarnya. Tentu saja ada hal lain, yaitu dia kini memiliki pemahaman lebih dalam tentang apa yang terjadi di lembah Baihua dan alasan mengapa Xiao Rongrong tinggal bersamanya. Namun saat ini, hal-hal tersebut tidak perlu diungkapkan. Mendengar nada dering ponselnya, Li Fugui menjawab panggilan tersebut dan bertanya pada Ye Kang sambil tersenyum, Tuan Ye, kami sudah lama tidak menghubungi Anda. Mengapa Anda tiba-tiba ingat untuk menelepon saya hari ini? Menghadapi dengan pertanyaan. Ye Kang berkata sambil tersenyum masam, Saudara Li, tolong berhenti menggodaku. Aku ingin menghubungimu, tapi aku tahu kamu sedang melakukan hal besarmu sekarang. Bukankah ini karena aku takut merusak barangmu? Li Fugui tersenyum sedikit dan tidak mengatakan apapun yang tidak masuk akal. Langsung bertanya pada intinya, kamu meneleponku, pasti ada sesuatu yang terjadi kan? Katakan padaku, kesulitan apa yang kamu temui? Ye Kang kemudian menceritakan semuanya tentang apa yang ditanyakan Lu Xiaopeng dia untuk berurusan dengan sekarang. Setelah Li Fugui mendengar ini, dia bertanya pada Ye Kang, lalu apa tujuan memanggilku? Ye Kang tersenyum pahit dan berkata, bukankah ini memintamu memikirkan solusi untukku? Dia mengatakan ini, tapi Ye Kang juga mengerti di dalam hatinya. Dia tidak mampu menyinggung perasaan Lu Xiaopeng. Jika Li Fugui tidak membantunya dalam masalah ini, dia benar-benar khawatir dia akan mengacaukan masalah ini sepenuhnya. Saat itu, dia akhirnya mengambil posisi sebagai kepala keluarga. Tidak lama lagi keluarga Ye akan ditangani oleh keluarga Lu, dan dia,
kepala keluarga Ye hanya akan mati. Oleh karena itu, alasan mengapa dia menelepon Li Fugui sekarang adalah untuk memberitahu Li Fugui bahwa aku, Ye Kang, berkomitmen padamu, jadi tolong jangan abaikan aku. Li Fugui secara alami memahami pikiran Ye Kang, dan dia tidak berniat menyalahkan Ye Kang. Ketika Gao Yunru meneleponnya tadi malam, Li Fugui secara kasar sudah berpikir bahwa Lu Shaopeng pasti akan menghubungi Ye Kang sesegera mungkin hari ini. Sekarang Ye Kang bertanya tentang metodenya. Li Fugui mengatakan strategi yang ada dalam pikirannya, ini sangat sederhana, hanya satu kata, tarik. Ye Kang tersenyum pahit. Saudara Li, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sekarang, Lu Shaopeng memperlakukanmu seperti gajah memakan semut. Dia tidak bisa melihat wajahmu dengan jelas dan tidak tahu bagaimana berbicara. Tapi jika kamu ingin berurusan dengan keluarga Ye kami, itu akan mudah. Selain itu, keluarga kami juga punya sedikit properti di ibu kota. Begitu keluarga Lu benar-benar berencana untuk berurusan dengan kami, terserah. Sebelum Ye Kang selesai, Li Fugui bertanya dengan serius. Pertama, mengapa keluarga Lu bersikeras menyerangmu? Bukankah kamu ikuti keinginannya, atau apakah kamu secara terbuka mengusulkan untuk berurusan dengannya? Ye Kang menghela nafas. Tetapi jika kamu membiarkan aku menunda masalah ini, Lu Shaopeng pasti akan marah jika dia tidak dapat bertemu siapapun besok pagi. Li Fugui menunjukkan senyum tipis di sudut mulutnya dan berkata terus terang kepada Ye Kang dari samping berkata, saudaraku, aku memintamu untuk menunda, tidak menyangkal siapapun. Jika kamu melakukan ini, sore ini kamu melakukan ini. Setelah mendengar perkataan Li Fugui, Ye Kang akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, saudara Li, kamu masih pintar. Haha, oke, kalau begitu, aku akan mulai mengaturnya sekarang. Setelah menutup telepon, Ye Kang segera menelepon ayah dan paman ketiganya untuk mengatur segala sesuatunya dengan baik. Setelah itu, dia mulai sibuk dengan urusan keluarganya sendiri. Siang itu, Desa Xiaoxi, di kantor Ye Rong, Lu Shaopeng sedang mempelajari cara mendapatkan tambang itu ke tangannya sendiri. Tapi dia tidak ingin Ah Hui masuk. Dengan ekspresi agak bersemangat di wajahnya, dia tersenyum dan berkata kepada Lu Shaopeng, Tuan Lu, kota Jiangnan sudah perekrutan telah dimulai. Saat dia mengatakan itu, Ah Hui menyerahkan telepon kepada Lu Shaopeng. Lu Shaopeng menerima telepon, dan setelah melihat konten dan gambar di telepon, dia akhirnya menunjukkan senyum bahagia. Melihat Ye Rong di depannya, dia berkata terus terang, Kepala Desa Ye, sepertinya keluarga Ye-mu masih sangat penting di kota Jiangnan, ya. Ye Rong penasaran dan melirik telepon. Saya melihat beberapa baris karakter besar ditampilkan di telepon tahun lalu. Tertulis bahwa keluarga Ye sedang segera merekrut pekerja. Adapun saat pengumuman, ramai dikunjungi masyarakat yang datang untuk berkonsultasi. Melihat hal tersebut, Ye Rong merasa sedikit gelisah. Ia tahu bahwa kepergian para pekerja rumah kaca itu semua direncanakan oleh Li Fugui. Sekarang kakakku sangat membantu Lu Shaopeng. Bukankah dia takut Li Fugui akan marah? Namun, keesokan paginya, ketika Lu Shaopeng, Ah Hui, Ye Rong dan yang lainnya datang ke rumah kaca lagi, pemandangan di depan mereka membuat Lu Shaopeng hampir muntah darah. Ye Kang datang sendiri, diikuti oleh 20 atau 30 orang. Melihat Lu Shaopeng mendatanginya dengan garis-garis hitam di wajahnya, Ye Kang buru-buru melangkah maju, mengulurkan tangannya, menurunkan postur tubuhnya, dan berkata dengan senyum tak berdaya, Tuan Lu, kamu akhirnya sampai di sini. Melihat wajah Ye Kang dengan ekspresi mati di wajahnya, Lu Shaopeng menekan kemarahan di dalam hatinya dan bertanya kata demi kata, apa yang sebenarnya terjadi? Ye Kang menghela nafas berulang kali dan berkata tanpa daya, apalagi yang mungkin terjadi? Kamu juga melihat bahwa saya menggunakan hampir semua staf utama keluarga Ye untuk meluncurkan perekrutan di kota Jiangnan kemarin sore. Tetapi pada akhirnya, hanya beberapa orang yang datang untuk mendaftar. Lu Shaopeng tidak tahan lagi. Berhenti, dia bergegas, meraih kerah Ye Kang, dan bertanya dengan keras,
Nak, apakah kamu bercanda? Ye Kang buru-buru menjelaskan, Tuan Muda Lu, kamu benar-benar berbuat salah padaku. Beraninya kamu mempermainkanmu. Kamu tidak tahu caranya sulit merekrut pekerja sekarang. Terlebih lagi, orang-orang semakin tidak mau datang ke desa Xiaoxi, sebuah desa kecil dan tenang, untuk menanam bahan obat Tiongkok. Sudah, kemarahan di hati Lu Xiaopeng telah mencapai Tianling Gai. Saat ini, Ye Rong melihat ke arah Ye Kang dan bertanya dengan cepat, Xiao Kang, ini bukan lelucon, obat mujarab di gudang sayuran masih menunggu orang untuk menyiangi dan menyiraminya. Kamu hanya membawa begitu banyak orang ke sini. Jelas sekali, itu tidak cukup. Kalau dipikir-pikir baik-baik, apakah ada kesalahan dalam tautan itu? Ye Kang berkata dengan wajah pahit, seharusnya tidak mungkin. Saya mengikuti prosedur formal. Jika Anda tidak percaya, lihat itu, masih ada perekrutan di sini. Brosur. Ketika Ye Kang menyerahkan cetakan brosur perekrutan kepada Ye Rong dan Lu Xiaopeng, ekspresi wajah mereka berubah, bersambung.